Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom Komardi, Shalom Ciria. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Isyedahan. Di sini saya mau menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan mama saya dan kehidupan kami semuanya. Kalau di mana pada akhir bulan Februari kemarin ini, mama saya mengalami sakit pada bagian lambungnya, dan di situ juga mama didapati HB-nya sangat rendah, dan di situ mama mengalami harus menjalani transfusi darah, dan dari hasil cek lab bahwa mama ada pendarahan pada bagian lambungnya. Dan dokter menganjurkan untuk mama di endoskopi, dan kami untuk mengatur jadwal endoskopi. Tetapi di saat endoskopi akan berlangsung, mama selalu drop dan endoskopi selalu gagal. Dan kemudian pada tanggal 12 Mei itu mama mau menjalankan endoskopi, dan di saat mama sudah masuk ruangan endoskopi, ternyata mama langsung drop di situ. Di tensinya itu 63/37, dan dokter mengatakan bahwa mama tidak dapat menjalankan endoskopi. Kemudian dokter menganjurkan untuk mama dimasukkan ke dalam ruangan ICU, dan kami keluarga sepakat untuk mama masuk di ruangan ICU, dan di situ mama ada sekitar 2 hari mama dirawat di dalam ruangan ICU, dan puji Tuhan, Tuhan masih menyatakan mujizat bagi mama. Mama masih boleh keluar dari ruangan ICU dan masuk dalam ruangan perawatan biasa selama 5 hari. Dan kemudian mama pulang lagi ke rumah itu selama 2 hari, dan di situ mama tuh turun lagi kondisinya dan mama drop gitu. Dan kemudian kami melarikan mama kembali ke rumah sakit, dan di situ dokter mengatakan bahwa mama harus masuk kembali ke ruangan ICU. Di situ pada hari Sabtu tanggal 21 Mei mama masuk kembali di ruangan ICU. Di saat proses mama saya sakit lambung ini, kami sampai saat ini kami juga tidak tahu apa yang terjadi dalam lambung mama. Tetapi saat mama dari bulan Februari itu sampai sekitar tanggal 12 sebelum yang kemarin mau masuk ICU pertama kalinya itu, mama tuh selalu sakit bagian lambungnya sampai ke tulang belakang. Itu sangat sakit, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi di saat kesakitan yang luar biasa itu, mama tuh tidak pernah saya dengar di telinga saya sebagai anaknya mama tuh mengeluh. Tapi mama di situ malah selalu mengucap syukur dan selalu berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup saya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sanggup, Engkau adalah Bapa yang luar biasa. Itu yang selalu mama ucapkan dalam kehidupannya gitu, dalam kesakitannya. Lalu kemudian mama juga selalu dalam proses sakitnya, mama selalu tetap tidak pernah meninggalkan doa di saat pagi hari, di saat teduh. Mama selalu mengikuti ibadah-ibadah saat teduh, mengikuti ibadah-ibadah. Dia selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan pada tanggal 21 Mei dia boleh Tuhan izinkan masuk kembali dirawat di ruangan ICU. Di situ dokter juga menyatakan bahwa mama terkena jantung koroner. Dan saya bertanya, kenapa dok kok bisa terkena jantung koroner? Dan dokter bisa memprediksi bahwa dari anemia itu bisa terjadinya terkena jantung, karena lambung dekat di jantung gitu loh. Tapi memang mama saya tidak ada histori sakit jantung dari dulu. Dan kemudian sejak dari ICU yang masuk ICU kedua ini, mama saya selalu nadi jantungnya itu tidak beraturan, dan sempat sudah berapa kali dia mengalami pacu jantung gitu kan. Dan pada hari Senin itu sekitar tanggal 23 Mei
itu saya menyaksikan sendiri kalau mama terkena serangan jantung. Saya pas masuk di situ di ruangan ICU, ada papa saya dan saya di situ. Mama saya langsung merasa kayak kesakitan begitu, dan papa saya berteriak memanggil saya, "Iya, lihat mama." Terusnya situ saya langsung berteriak, saya bilang, "Tuhan Yesus tolong mama saya." Dan kemudian dokter menyuruh kami untuk keluar, dan mama ditangani oleh dokter dan para suster. Dan puji Tuhan, di situ mama kembali sadar lagi. Mama dari awal proses dia masuk ke ICU, puji Tuhan mama selalu sadar dan tidak pernah koma. Dan pada hari Selasa, 2 hari sebelum mama dipanggil Tuhan Yesus, itu pada jam besuk jam 11 siang itu mama bilang ke saya, "Iya, mama mau perjamuan kudus." Dan di situ kita mengadakan perjamuan kudus, dan mama menerima perjamuan kudus pada siang hari itu. Dan kemudian saya selalu berdoa setiap kami besuk mama, kami selalu berdoa, baik itu papa, kakak saya, adik saya, kami semua selalu berdoa. Dan di situ mama terus mengucap syukur, terus berkata, "Tuhan Yesus, Engkau baik." Dan malamnya pada hari Selasa itu saya pas waktu pertama papa saya untuk masuk ke ruangan ICU itu pada jam besuk itu, papa saya mendengar ada seseorang yang kayak seperti bernyanyi dan juga menyembah Tuhan. Di situ haleluya, haleluya. Papa saya pikir, oh itu perawatnya gitu loh. Ternyata pas dilihat itu mama saya lagi menyembah Tuhan pada saat itu. Dan kemudian gantian dengan saya, dan saat saya masuk saya juga mendengar seseorang sedang menyembah Tuhan. Dan di situ ternyata mama saya sedang menyembah Tuhan. Saya sempat mengambil rekamannya saat mama saya menyembah Tuhan, dan dia dalam keadaan merem, dia menyembah Tuhan, dan dia tidak tahu bahwa saya sedang merekam dia dalam menyembah Tuhan. Di situ dia terus menyembah Tuhan, dia mengatakan, "Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa." Dan di akhir dia menyembah Tuhan, ada satu kata yang membuat saya itu luar biasa banget gitu ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan, hanya Engkau yang kucinta. Dan setelah itu saya pulang dan besoknya kami kembali lagi di hari Rabu, kami kembali lagi untuk besuk mama. Di siang hari itu mama masih bisa ngobrol dengan saya gitu. Saya selalu tanya, "Mama sayang gak sama Isya?" Dan dia selalu bilang, "Sayang, mama sayang banget sama Isya." Dan juga di situ mama juga berjanji untuk gak ninggalin saya. Dan kemudian saya pulang, saya selalu izin sama mama saya. Dan di situ saya pulang dan saya kembali lagi di malam hari untuk besuk mama. Dan hari Rabu malam itu saya melihat mama saya kok semakin lemah gitu. Lalu saya bilang, "Ma, kenapa?" "Mama ngantuk." Mama saya bilang begitu. Terus saya bilang, "Ya udah mama tidur." Dan di situ kami masih bergantian bacain firman Tuhan, kami bawakan lagu puji-pujian, dan di situ mama masih respon walaupun dia mengatakan dia ngantuk gitu kan. Dia masih respon, "Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus." Dia masih terus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus walaupun di dalam keadaan sakit. Dan saya bilang, "Yaudah mama istirahat, mama tidur ya." Saya pulang sama papa, "Iya pulang sana Gi, iya makan sana." Dia masih memperhatikan saya di saat dia masih sakit. Saya bilang, "Iya bentar lagi iya makan." Terus dia bilang, "Iya ajak teman Isya tuh makan ya." Saya sempat terkaget, sedangkan posisi saya di ruangan ICU itu saya sendirian gitu kan. Dan terusnya saya tanya, "Siapa Ma? Tuhan Yesus?" Saya bilang, "Iya Tuhan Yesus," kata dia. Dan udah gitu kemudian saya masih doa, "Bapa kami
bersama dengan papa di dalam ruangan ICU itu, dan saya pulang sama papa. Dan kemudian pada jam 12 malam dokter telepon saya. Dia bilang ibunya kalau nadi jantungnya sudah tidak beraturan, Bu. Jadi keluarga untuk mempersiapkan diri kalau ada terjadi apa-apa, kami akan menghubungi ibu kembali dan keluarga silakan datang. Dan kemudian di situ saya langsung, setelah saya tutup telepon, di situ saya tidak bangunin papa saya karena saya takut papa saya kaget gitu kan. Dan di situ saya langsung menyembah Tuhan, saya langsung berdoa bersama dengan suami. Setelah saya berdoa, saya bilang saya serahkan mama saya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjaga mama saya malam hari ini. Dan puji Tuhan sampai saya esok paginya saya bangun kembali, saya tidak dapat telepon kembali dari rumah sakit. Dan di situ saya bersyukur bahwa terima kasih Tuhan, mama saya dalam keadaan baik-baik saja. Dan kemudian kami pada jam 11 siang hari Kamis itu di tanggal 26 Mei, papa saya udah lebih dulu berangkat ke rumah sakit, dan kemudian saya menyusul dengan suami, anak saya, dan juga dengan koko saya. Di situ papa saya telepon saya, dia bilang kalian di mana? Saya bilang kami sudah on the way Pak ke rumah sakit. Dan terus papa saya bilang iya secepatnya kalian datang karena nadi jantung mama sudah tidak beraturan. Dan akhirnya di situ di saat di mobil itu saya langsung berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, saya bilang Tuhan tolong mama saya. Dan kemudian saya mendengar suara Tuhan. Dia mengatakan bahwa tempatnya sudah tersedia nak. Dan lalu saya bilang, Tuhan jangan Tuhan, saya sayang sama mama saya. Saya belum siap untuk kehilangan mama saya. Dan kemudian di situ Tuhan bilang kembali kedua kalinya, tempatnya sudah tersedia nak. Dan kemudian saya tetap saya masih memiliki iman percaya kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan, mujizat masih ada untuk mama saya. Saya yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan mama saya. Lalu Tuhan ketiga kalinya Tuhan tetap mengatakan bahwa tempatnya sudah tersedia nak. Di situ saya hanya menangis. Dan saya langsung WA II saya, adiknya mama. Saya bilang kita sama-sama berdoa yuk, minta belas kasihan Tuhan untuk Tuhan perpanjang usia mama saya. Dan kemudian kami semua sampai ke ruangan ICU. Di situ kami berkumpul, saya, kakak koko saya, adik saya, II saya, papa saya, semua kami berkumpul di situ. Kami bergantian untuk masuk ke ruangan ICU. Dan seperti biasanya saya yang selalu untuk pertama kali untuk masuk ke ruangan ICU karena mama selalu nyari saya. Dan saya masuk ke ruangan ICU itu, saya ngeliat mama saya kok udah nggak bisa ngomong, tapi mama saya selalu sadar. Dan di situ dia selalu memandangi saya. Dan saya bilang, Ma kenapa kok Mama udah nggak bisa, kamu kenapa nggak bisa ngomong? Mama saya hanya memandang saya dengan tatapan matanya. Dan lalu saya peluk dia, saya menangis, saya cium kaki dia, saya bilang jangan tinggalin Isya Ma. Terusnya mama saya di situ hanya memandang saya dan dia menangis. Lalu saya nggak kuat untuk melihat keadaan mama saya yang semakin ngedrop. Akhirnya saya bergantian, saya keluar dari ruangan ICU. Di situ saya berlutut di rumah sakit. Saya tetap minta mujizat sama Tuhan Yesus. Dan saya bilang, Tuhan sembuhin mama saya. Tetap Tuhan Yesus mengatakan kepada saya, tempatnya sudah tersedia nak. Lalu kami disuruh tunggu di luar semua. Dokter mau mengambil tindakan karena mama terkena serangan lagi dan mereka harus pacu jantung mama. Dan kemudian gak lama dari tindakan itu, saya hanya mengintip dari pintu ruangan ICU. Di situ saya kayak seperti
bilang, Tuhan tetap tolong mama saya. Tapi Tuhan tetap bilang, tempatnya sudah tersedia nak. Dan akhirnya dokter keluar dari ruangan ICU dan dia mengatakan bahwa maaf, bahwa Ibu Lani sudah Tuhan panggil. Di situ kami semua hancur hati. Karena mama itu sosok ibu yang hebat bagi saya. Ibu yang luar biasa. Yang begitu mencintai Tuhan Yesus. Yang selalu menanamkan kasih Kristus bagi kami semua. Yang selalu cinta dan takut akan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan di situ juga sebelum mama dipanggil Tuhan, mama bilang sama papa dan sama saya, di situ dia bilang katanya itu lantainya bagus banget ya, indah. Terusnya saya bilang, lantai rumah sakit mah? Kata mama, bukan, itu lihat deh, lantainya bagus banget, indah banget, dia bilang begitu. Dan juga teman saya Syokim juga mengatakan bahwa dia juga sudah melihat bahwa dari mama saya masuk di ICU yang pertama, Tuhan Yesus sudah memberikan mahkota kehidupan untuk mama saya. Dan secara manusia kami sangat kehilangan mama. Apalagi saya anak perempuan satu-satunya yang sangat dekat sama mama. Kemana-mana saya selalu berdua sama mama. Kemana-mana dari kecil mama tempat curhat saya. Dan kami selalu menceritakan banyak segala hal. Kami melewati segala masa-masa kehidupan kami, baik kesulitan kami, kebahagiaan kami. Saya selalu bersama dengan mama. Dan juga kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus begitu indah menjemput mama saya. Tuhan Yesus sangat indah memanggil mama saya, dan mama saya sudah sangat-sangat mempersiapkan dirinya luar biasa. Dan juga kami bersyukur di saat mama sakit, bagaimanapun rasa sakitnya dia tidak pernah mengeluh sama Tuhan Yesus. Malah sebaliknya, dia selalu terus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan juga mama selalu mengajarkan kami untuk terus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mama terus untuk selalu bilang takut akan Tuhan Yesus. Tetap selalu setia kepada Tuhan Yesus. Itu yang selalu terus mama ajarkan kami dari kami kecil sampai akhir nafas hidup mama. Dan juga satu lagi pernah mama saya juga pernah bilang, kenapa ya kok mama sakit begini ya? Di situ saya cuma bilang, mama itu pilihan Tuhan Yesus. Karena kenapa mama menjadi pilihan Tuhan Yesus? Karena Tuhan tahu mama bisa melewati semuanya ini. Dan di situ mama saya tersenyum dan bilang, iya, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus sangat baik untuk mama. Itu yang selalu mama perkatakan. Terima kasih, ini kesaksian saya. Dan juga terima kasih untuk Komardi, Ciria yang sudah mendoakan untuk mama saya, yang selalu menguatkan saya. Juga sahabat-sahabat saya, baik sahabat kompak, semuanya terima kasih yang sudah mengasihi dan mencintai mama saya dan saya semua dan keluarga. Biarlah kiranya kesaksian ini menjadi berkat buat kami semua. Dan percayalah bahwa setiap rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita semuanya mendatangkan kebaikan. Dan saya selalu tetap percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami dan kehidupan saya, apapun yang terjadi, tetap saya berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup saya. Dan Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih, saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.